Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem informasi manajemen di dalam lingkungan rumah sakit. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Salma Maisaroh dengan NIM 20190005, yang kedua yaitu Abi Yoga Wisnu Pradana dengan NIM 20190006, dan saya sendiri Siska Yulianti dengan NIM 20190007, dan yang terakhir yaitu Nadira Tasya Putri Prasetya dengan NIM 20190008. Rumah sakit merupakan suatu lembaga yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam pengelolaannya, terdapat banyak data dan informasi yang mengalir selama proses pelayanannya. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa data dapat diolah dengan baik, sehingga menghasilkan informasi yang berguna, yang tepat dan akurat, serta dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, maka dibutuhkan bantuan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan sistem informasi rumah sakit. Maka pada presentasi ini kita akan membahas tentang apa manfaat serta peran sistem informasi rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pemangku kepentingan rumah sakit tentang pentingnya pembangunan sistem informasi untuk membantu peningkatan kualitas layanan kesehatan. Rumah sakit sebelum menggunakan SIM masih menggunakan cara-cara manual seperti pencatatan pasien secara tertulis, pemanggilan pasien secara suara manual pegawai, dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya teman-teman. Kalau rumah sakit sebelum menggunakan sistem informasi manajemen itu lebih ke manualnya. Kalau yang sekarang sudah menggunakan sistem informasi manajemen. Jadi cenderung teknologi itu lebih maju. Fasilitas apapun lebih nyaman dari sisi pasien sendiri. Di era informasi ini, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha yang menguntungkan bagi pemilik modal dengan tidak mengurangi visi sosial yang diembannya. Sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sebuah sistem komputer yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat, dan akurat. Saat ini, sistem informasi manajemen berbasis komputer rumah sakit atau SIMRS merupakan sarana pendukung yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan mutlak untuk mendukung pengelolaan operasional rumah sakit. Tetapi masih banyak juga yang bertahan menggunakan sistem administrasi konvensional, sehingga menunjukkan kehilangan kesempatan memperoleh laba. Pembangunan sistem informasi rumah sakit berbasis komputer akan membentuk rumah sakit digital yang dapat dipahami dengan merujuk pada definisi perusahaan digital, di mana hampir semua proses bisnis dan hubungan dengan pelanggan, pemasok, mitra kerja, dan pihak internal perusahaan, serta pengelolaan aset-aset perusahaan yang meliputi properti intelektual, kompetensi utama, keuangan, dan sumber daya manusia dilakukan secara digital. Pembentukan SI tersebut tentu saja bukan sekedar mengotomatisasikan prosedur lama, tetapi menata dan memperbarui, bahkan menciptakan aliran data yang baru yang lebih efisien, menetapkan prosedur pengolahan data yang baru secara tepat, sistematis, dan sederhana, menentukan model penyajian yang informatif dan standar, serta mendistribusikan informasi secara efektif. SI merupakan infrastruktur dasar pembentuk rumah sakit digital, karena suatu rumah sakit dapat dikategorikan sebagai rumah sakit digital bila 4 SI utamanya telah dikelola secara digital, yaitu 1. Supply Chain Management System. SI ini berfungsi untuk mendigitalisasikan supply chain management system, sehingga hubungan antara rumah sakit dengan pemasok dapat dioptimalkan. Yang kedua, Customer Relationship Management System.
SI ini berfungsi untuk mendigitalisasikan Customer Relationship Management System, sehingga dapat mengintegrasikan dan memelihara relasi antara rumah sakit dengan pasien, pengguna jasa kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Yang ketiga, Enterprise System. SI ini berfungsi untuk mengkomputerisasi enterprise system, dalam hal ini sistem rumah sakit, sehingga dapat mengkoordinasikan proses-proses internal utama dari rumah sakit. Yang keempat ada Knowledge Management System. SI ini berfungsi untuk mengkomputerisasikan Knowledge Management System, sehingga mendukung pencatatan, penyimpanan, dan penyebaran dari pengetahuan dan keahlian. Bila rumah sakit dikelola secara konvensional atau tanpa bantuan sistem informasi manajemen rumah sakit, ada hal-hal yang berakibat pada rumah sakit. Antaranya yang paling utama atau yang pertama yakni redundansi data. Redundansi data ini adalah pencatatan data medis yang sama dapat terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan duplikasi data, dan ini berakibat membengkaknya kapasitas penyimpanan data. Kemudian yang kedua adalah unintegrated data. Penyimpanan dan pengelolaan data yang tidak terintegrasi menyebabkan data tidak sinkron. Informasi pada masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit atau instalasi. Kemudian yang tiga adalah out of date information. Dikarenakan dalam penyusunan informasi harus direkap secara manual, maka penyajian informasi menjadi terlambat atau kurang dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian yang keempat adalah human error. Kelemahan manusia adalah kelelahan, ketelitian, dan kejenuhan. Hal ini berakibat sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pengelolaan data yang berakibat sangat fatal ya. Kemudian selanjutnya adalah pertimbangan dalam membangun sistem informasi manajemen rumah sakit. Pembangunan sistem informasi manajemen rumah sakit tidak boleh dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai sudut. Kita harus melihat dari sudut pandang administratif yang mengelola data-data pasien, transkrip, atau juga dari sisi pasien yang cenderung mengutamakan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, dalam membangun sistem informasi manajemen rumah sakit, kita perlu mempertimbangkan banyak faktor. Antara lain adalah kebutuhan pasien. Nah, kebanyakan rata-rata pasien itu mengutamakan pelayanan dari sebuah rumah sakit dan jenis pelayanan yang ingin diberikan kepada pasien yakni antara lain cepat, nyaman, dan berkualitas. Tingkat mobilitas pasien yang tinggi menuntut adanya komunikasi dan pelayanan yang cepat antara pasien dan instruksi kesehatan. Yang selanjutnya antara pasien dengan dokter. Pasien akan sangat tertolong bila sistem rumah sakit mampu menyediakan kemudahan mendaftar dokter seperti lewat SMS ataupun lewat website rumah sakit, dan sekarang juga bisa lewat online. Kemudian yang nomor 2 yakni kebutuhan pengelola rumah sakit. Dari sudut pandang pengelolaan rumah sakit tentu saja menginginkan sebuah sistem yang ideal, istimewa, yang mampu mengalokasikan transaksi ada dan secara akurat, efisien, dan cepat sehingga tidak ada kata terlambat pada pembuatan laporan masing-masing unit atau instalasi. Kemudian yang nomor 3 adalah kemampuan pengembang. Kemampuan pengembang ini harus melakukan pengujian secara jeli, karena dalam memilih pengembang sistem informasi manajemen rumah sakit ini perlu adanya penghubung antara pihak pengembang dan rumah sakit, yaitu mediator yang sering disebut sebagai sistem analis. Kebutuhan sistem. Dalam membangun sistem, hal yang penting adalah tahapan desain sistem. Tahapan ini memakan waktu yang lama, karena pengembangan harus tahu jelas-jelas apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit.
Komunikasi perlu dijaga antara pihak rumah sakit dan pengembang sistem, sehingga rumah sakit dapat menjelaskan secara gamblang apa yang mereka inginkan dan memberikan secara detail apa yang mereka harapkan. Batasan-batasan pun perlu supaya tidak menimbulkan ketidaksepakatan, karena perbedaan persepsi terhadap cakupan sistem yang dibangun dan baru diketahui pada saat sistem selesai. Kemampuan sistem dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengurangi beban kerja berbagai unit, terutama unit rekam medis. Dalam menangani perkara rekam medis, unit rekam medis merupakan unit paling sibuk dengan banyaknya berkas medis pasien. Dengan adanya SIMRS, maka bagian inilah yang pertama untuk dipindahkan menjadi rekam medis elektronik. Yang kedua, dapat mengurangi pemakaian kertas atau paperless. Adanya sistem ini, maka sudah seharusnya pemakaian kertas dapat dikurangi dan bila perlu dihilangkan. Yang ketiga, dapat mendukung pengambilan keputusan bagi para direktur dan manajer rumah sakit, karena sistem mampu menyediakan informasi yang cepat, akurat, serta akuntabel. Faktor keberhasilan dari sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang pertama ada development master plan, yaitu pembangunan harus dirancang dengan baik mulai dari survei awal hingga berakhirnya implementasi. Yang kedua integrated. Dengan integrasi antara semua bagian organisasi menjadi satu kesatuan, akan membuat sistem berjalan dengan efisien dan efektif sehingga kendala-kendala dapat dihindarkan. Yang ketiga, development team. Tim yang membangun sistem informasi manajemen harus ahli dan berpengalaman di bidangnya. Yang keempat adalah teknologi informasi. Ketepatan dalam memilih teknologi informasi sangat penting dalam pembangunan. Yang kelima adalah perubahan budaya kerja dari manual ke otomatis. Perubahan budaya ini tidak mudah. Bahkan tidak jarang justru mengganggu proses pemindahan dari manual ke otomatis berbasis komputer. Meninggalkan kebiasaan kerja dari zona nyaman dan sedia belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang diperlukan keberanian, ketegasan, dan kesepakatan bersama antar pemimpin dan karyawan. Dapat disimpulkan bahwa pengelola rumah sakit harus menyadari pentingnya sistem informasi manajemen rumah sakit untuk diaplikasikan di rumah sakit mereka. Dalam era informasi ini, di mana persaingan semakin ketat, kompetitif, dan global, pengaruhnya bukan hanya dirasakan oleh perusahaan bisnis semata, melainkan juga oleh dunia pelayanan kesehatan. Sistem ini mendukung tercapainya pengelolaan rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel. Setelah materi presentasi ini, kami akan menayangkan video tentang sistem informasi manajemen di lingkungan rumah sakit. Selamat menyaksikan teman-teman. Sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, medical record, apotek, gudang, farmasi, penagihan, database personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi, sampai dengan pengendalian oleh manajemen. Terdapat beberapa keunggulan dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Contohnya seperti semua komponen front office dan back office dalam sistem saling terintegrasi. Semua modul terhubung ke satu database dengan sistem LAN. Database yang dipakai menggunakan teknologi Relational Database Management System atau yang biasa disebut dengan RDBMS. Tampilan yang user-friendly serta konsisten di semua modul. Sistem dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan user. Untuk menghindari terjadinya data ganda pasien dan dapat menghemat waktu pelayanan. Memiliki kemampuan import dan ekspor data ke berbagai format data. Dua lapis dan kemampuan recovery system ketika terjadi masalah dalam sistem database. Memiliki kemampuan untuk bridging ke BPJS, SIRUP, SIMADAK, dan beberapa aplikasi regulasi dinas kesehatan. Juga memiliki kemampuan untuk terintegrasi dengan tool list dan RIS pada rumah sakit.
Secara garis besar, komponen untuk modul sistem informasi manajemen rumah sakit terdiri dari 10 modul, sesuai dengan ruang lingkup elemen mendasar yang dikelola oleh sistem, serta mencakup keseluruhan bisnis proses rumah sakit yang terdiri dari 1. Modul unit master reference, 2. Modul unit registrasi dan medical record, 3. Modul poliklinik, 4. Modul penunjang, 5. Modul rawat inap, 6. Modul gudang atau farmalkes, 7. Modul logistik, 8. Modul apotek, 9. Modul kasir, 10. Modul keuangan. Dalam modul master reference, terdapat beberapa input transaksi yang dapat dilakukan, seperti daftar unit layanan, daftar tarif, daftar tindakan per unit layanan, daftar dokter per unit layanan, daftar obat dan klasifikasinya per unit layanan, daftar kelas dan kamar rawat inap, referensi keuangan, referensi lain yang diperlukan, referensi ICD-10, referensi jenis tindakan operasi. Sedangkan output yang didapatkan antara lain adalah daftar unit layanan, daftar tarif, daftar tindakan per unit layanan, daftar dokter per unit layanan, daftar obat dan klasifikasinya per unit layanan, daftar kelas dan kamar rawat inap, dan referensi keuangan. Modul registrasi dan medical record memiliki beberapa inputan transaksi seperti pasien tunai atau cash, pasien rekanan baik aktif maupun pensiunan beserta keluarganya, pasien dengan jaminan asuransi termasuk keluarganya ataupun tidak, pasien dengan jaminan perusahaan termasuk keluarganya ataupun tidak, pasien dari karyawan rekanan termasuk keluarganya, pasien tidak mampu, dan pasien dengan diskon khusus. Sedangkan outputnya adalah nomor RM, yang pasti nomor RM-nya itu unik, nomor registrasi unik, informasi pasien yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, nomor pegawai, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Informasi penanggung yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya. Poliklinik tujuan, rawat inap atau rawat jalan, informasi-informasi lain yang terkait, laporan statistik, seperti jumlah kunjungan, pasien keluar, dan sebagainya. Laporan produktivitas, seperti BOR, ALOS, dan sebagainya. Modul klinik mempunyai beberapa inputan transaksi seperti tindakan, medical supplies, dokter yang menangani, kode diagnosa atau ICD, pesanan dan penerimaan obat atau medical supplies, informasi-informasi lain yang terkait. Sedangkan outputnya adalah transaksi tindakan, transaksi medical supplies, transaksi dokter, transaksi ICD, kunjungan pasien poli, pendapatan poli, dan penerimaan barang dari gudang. Modul penunjang memiliki beberapa inputan transaksi seperti penunjang radiologi, laboratorium, dan fisioterapi, memiliki transaksi tindakan, pemeriksaan, dan hasilnya, stok of 6 unit, transaksi dokter, pemesanan medical supplies ke gudang farmakes. Sedangkan untuk penunjang kamar bedah atau kamar operasi memiliki inputan transaksi tindakan dan paket operasi, penjadwalan operasi, jenis dan penggolongan operasi, dan pemeriksaan serta hasilnya. Untuk output dari modul penunjang adalah transaksi tindakan, utilisasi kamar, penggunaan medical supplies, kinerja dokter, penyimpangan waktu operasi, dan laporan kunjungan. Modul rawat inap memiliki beberapa inputan transaksi seperti penjadwalan kamar, pemberian tindakan, pemberian obat-obatan, penagihan, registrasi rawat inap, transaksi tindakan, transaksi medical supplies, transaksi kartu instruksi pengobatan, transaksi dokter, ICD, dan lain-lain. Sedangkan untuk outputnya seperti diagnosa, jumlah pasien yang dirawat, pendapatan rawat inap, penerimaan barang dari gudang, laporan-laporan, dan sebagainya. Modul gudang atau farmakes memiliki beberapa inputan transaksi seperti pemasukan dan pemeliharaan data-data obat termasuk perubahan harga, memenuhi pesanan unit, pemesanan ke logistik, dan penerimaan barang pesanan. Output yang dihasilkan dari modul farmakes seperti jumlah barang keluar, jumlah barang masuk, tingkat persediaan total dan per unit layanan, laporan-laporan lain yang diperlukan. Modul logistik memiliki beberapa inputan transaksi seperti proses purchase order, proses terima barang, pemesanan ke PBF atau logistik. Dan laporan yang dihasilkan dari modul logistik adalah jumlah pesanan ke setiap PBF, jumlah barang masuk, laporan-laporan lain jika ada.
Modul apotik memiliki beberapa inputan transaksi seperti transaksi resep rawat jalan dan rawat inap, pemesanan ke gudang farmasi, penerimaan barang pesanan, retur barang atau obat, dan lain-lain. Output yang didapatkan dari modul apotik adalah seperti jumlah resep poli dan rawat inap, pendapatan apotik, jumlah barang keluar dan jumlah barang masuk, ketersediaan stok, stok opnam, dan lain-lain. Modul billing atau kasir memiliki beberapa inputan yang dilakukan seperti penerbitan invoice, penerbitan kwitansi dan penerimaan pembayaran, dan deposit pasien rawat inap. Untuk laporannya terdiri dari pendapatan cash invoice, jumlah invoice, laporan deposit, laporan selisih deposit pasien rawat inap, dan lain-lain. Modul keuangan memiliki beberapa inputan transaksi seperti kode rekening, penerbitan bukti kas masuk dan keluar, transaksi biaya dan anggaran, penerbitan invoice, penerbitan tagihan, transaksi keuangan, daftar perusahaan jaminan atau asuransi, dan lain sebagainya. Untuk output dari modul keuangan adalah pendapatan, biaya operasional, piutang dan umur piutang, rugi laba, dan laporan-laporan lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen. Baik, terima kasih waktunya telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon maaf, jika ada kelebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.